Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahwa kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu, Tuhan. Segala tulisan yang Engkau ilhamkan kepada hamba-hamba-Mu untuk menuntun jalan hidup kami. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bimbinglah kami oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan.
Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami melangkah dengan kebenaran dan meraih kebahagiaan di tanah perjanjian, hidup yang maksimal di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih tentang Hakim Yefta. Ada satu topik yang terkenal di kisah Hakim Yefta, yaitu tentang nasar atau bernasar. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29-40. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyaknya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkan aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi, mengembara ke pegunungan, dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembali ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu bagian kehidupan Hakim Yefta adalah mengenai nasarnya kepada Tuhan. Nasar adalah janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksud yang ia inginkan tercapai. Biasanya nasar diucapkan oleh manusia kepada Tuhan. Sebelum berangkat berperang, Yefta bernasar akan mempersembahkan apa saja yang keluar duluan dari rumahnya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bila Tuhan memberikan kemenangan kepadanya atas Bani Amon, dan benar saja Tuhan memberi kemenangan kepada Yefta. Yefta berhasil mengalahkan Amon, sehingga mereka berhenti menindas Israel. Tentu dengan sukacita yang besar Yefta kembali ke rumahnya. Namun apa yang terjadi?
Anak gadisnya keluar menyambut dia dengan menari sambil memukul rebana. Tentu Yefta terkejut setengah mati karena baru saja dia menyadari tentang nasarnya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa yang keluar pertama kali menyongsongnya adalah anak satu-satunya, anak tunggalnya. Dan di akhir perikop kita membaca tadi, setelah meratapi kegadisannya 2 bulan lamanya, Yefta melakukan membayar nasarnya dengan mengorbankan anaknya. Bagaimana kita memahami tentang perikop ini? Yang pertama, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam mengucapkan nasar. Yang pertama, jangan mengucapkan nasar yang nantinya akan menimbulkan kesulitan bagi kita untuk memenuhinya. Ada banyak ayat firman Tuhan mendukung hal ini. Amsal 20 ayat 25, Pengkhotbah 5 ayat 2-6. Jadi jangan sembarangan bernasar. Jangan ucapkan nasar yang nantinya membuat kita sulit untuk memenuhinya. Ini yang pertama. Yang kedua, nasar seharusnya tidak dipakai untuk membeli pengasihan Tuhan. Seakan-akan kita bisa berkarya untuk mendapat kasih karunia Allah. Ada andil kita di sana. Atau kita bisa mempengaruhi Allah untuk melakukan pada kita apa yang sebenarnya tak ingin Ia lakukan. Sebab nasar yang benar adalah nasar yang kita lakukan atas rasa ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dan perlindungannya dan doa-doa yang Ia telah jawab. Ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan tentang nasar. Sekali lagi, hati-hati menyampaikan nasar kepada Tuhan. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tidak cukup kita dipenuhi Roh Kudus. Kita juga mesti mengerti, mengenal firman Tuhan. Kepiluan Yefta dan anaknya terjadi karena Yefta yang walaupun seorang hakim yang dipenuhi Roh Allah, namun dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman yang mana? Dalam Imamat 27 ayat 1-8, nasar seseorang itu bisa ditebus. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ya, Imamat 27 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau ia seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal. Dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu haruslah 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sekal perak. Jika itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu haruslah 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jadi sebenarnya Yefta tidak harus mengorbankan anaknya untuk memenuhi janji nasarnya itu. Dia bisa membayar nasarnya dengan menggantinya, menebusnya dengan 10 sikal. Karena umur 5-20 tahun gadis itu cukup dengan 10 sikal saja. Saya yakin Yefta mampu. Bahkan bila ia tidak mampu pun,
ada jalan keluarnya yang lain. Menghadap imam dan imam menentukan berapa yang dia mampu. Tetapi karena Yefta kurang memahami kebenaran firman, mungkin tidak tahu, maka terjadilah kepiluan. Dia harus mengorbankan anaknya satu-satunya. Dan anaknya harus meratapi kegadisannya sebelum ia menjadi korban bakaran. Peringatan bagi kita semua umat Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan. Engkau boleh mengejar kuasa-kuasa karunia-karunia roh, kepenuhan roh, tetapi pemahaman firman itu penting. Supaya dalam pelayanan kita ada keseimbangan. Dan menghindari kepiluan-kepiluan yang tidak perlu. Inilah berkat firman hari ini. Hati-hati bernasar dan perlengkapi diri dengan firman Tuhan. Selain kita dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kasih setiamu Engkau nyatakan. Engkau memberi kesempatan setiap kami mengawali hari, mendengar kebenaran firman-Mu dan menjadi bijak. Menikmati pelayanan kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami supaya berhati-hati dalam bernasar. Karena setiap kami yang bernasar harus menepati nasar itu. Karena nasar adalah janji kepada Tuhan. Bila kami tidak menepatinya, kami akan berdosa. Kami mau bernasar dengan benar. Nasar yang menjadi syukur kepada Tuhan atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Selain daripada itu, kami diingatkan untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Maka kami berdoa untuk setiap kegiatan program-program gereja, di mana di dalamnya ada pendalaman firman Tuhan. Umat-Mu haus dan rindu lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka dikenyangkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami hidup dalam hikmat Tuhan, kebenaran-Mu, dan meraih kebahagiaan, meraih kebenaran-kebenaran-Mu dan menyatakan bagi dunia ini kehidupan kami yang menyaksikan kebenaran firman-Mu sebagai suratan terbuka. Bimbinglah kami. Allah Roh Kudus yang menyatakan karunia-karunia-Nya. Bersama dengan karunia-karunia kami melayani Tuhan, kami juga menyatakan kebenaran-Mu. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, kami pun diberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bimbinglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.